Namaku Lestari. Aku tinggal di rumah kecil yang dulu dibangun bersama suamiku, Arya, seorang dosen muda di Universitas Negeri. Sejak awal pernikahan, kami sepakat membagi peran. Dia mengajar, aku bekerja dari rumah sebagai penulis lepas. Hidup kami tidak sempurna, tapi cukup tenang. Sampai satu nama mulai sering disebut-sebut, Nadine. Nadine, mahasiswinya Arya, gadis berambut panjang dan gaya bicara yang terlalu luwes untuk ukuran anak bimbingan. Awalnya aku tak merasa terganggu, tapi semuanya berubah sejak Arya mulai mengizinkannya datang ke rumah. Hari itu, aku membuatkan teh untuk mereka. Saat kubuka pintu ruang kerja, Nadine sedang duduk menyilangkan kaki, wajahnya bersinar cerah menatap Arya. Saat aku mendekat, dia berkata manis, "Bu, teh buatan ibu enak banget. Pantas Pak Arya betah di rumah." Aku tersenyum, tapi hatiku bergetar. Ada nada ganda di kalimat itu. Seakan-akan aku bukan lagi istri, tapi saingan diam-diam. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan detail. Waktu Nadine datang, aroma parfumnya tertinggal lama di ruang kerja. Dia duduk terlalu dekat, dan suamiku tampak tak merasa itu masalah. Malamnya, saat Arya mandi, aku membuka pesan di ponselnya. Ada notifikasi chat masuk dari Nadine. "Mas, makasih ya udah mau bimbingan sampai malam. Aku seneng banget bisa deket sama Mas." Jantungku nyaris berhenti. Nadine memanggil suamiku Mas. Bukan Pak Arya, bukan Bapak, bukan sapaan hormat seperti mahasiswa biasa, tapi sapaan hangat, seperti pasangan. Arya keluar dari kamar mandi sambil bersiul. Aku menunduk cepat, meletakkan ponselnya ke tempat semula, pura-pura membaca naskah. Tapi malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, bertanya dalam diam, apa aku sedang disisihkan? Lalu, sebuah firasat mulai tumbuh. Dan aku tahu, aku harus membuka mata lebih lebar. Karena yang kucurigai bukan sekadar tatapan penuh hasrat, tapi niat untuk merebut posisi yang paling kupertahankan. Hari itu, Arya pulang lebih awal dari biasanya. Ia bilang dosennya rapat dibatalkan, jadi ia mengajak Nadine menyelesaikan bimbingan di rumah. Aku sedang menyiapkan naskah saat mendengar suara mereka tertawa dari ruang tamu. Tawa yang terlalu lepas, terlalu bebas. Aku mengendap ke dapur, mengambil nampan berisi teh dan kue kecil. Tapi saat melangkah masuk ruang tamu, mereka sudah duduk berjauhan. Arya langsung berdehem. Nadine hanya tersenyum sopan. Aku menaruh teh itu di meja. "Silakan ya, Nadine. Teh sore ini tanpa gula. Katanya kamu lagi diet, kan?" Dia tertawa pelan. "Ibu perhatian banget." Tatapannya menyapu seluruh ruangan, lalu menetap di wajah Arya. Sebuah isyarat yang sangat halus, tapi menyakitkan. Setelah Nadine pulang, aku membereskan ruang tamu. Di sofa, aku menemukan bantal kecil dengan noda samar, lipstik merah yang bukan milikku. Warnanya terlalu berani. Aromanya, manis menyengat, sama seperti jejak parfum yang tercium di udara. Tanganku gemetar. Aku duduk di sofa, memegang bantal itu. Lalu mataku tertuju pada tempat sampah kecil di pojok ruang. Ada cangkir plastik kopi dengan tulisan spidol, Nadine Hati Merah 2. Tutupnya masih menempel. Dan sedotan 2. Ya, 2. Aku menatap pintu kamar Arya yang sudah tertutup. Dia sedang tidur siang, katanya. Aku kembali ke kamar kerja. Kutulis semua detail ini dalam catatan. Bukan untuk novel, tapi untuk diriku sendiri. Untuk memastikan aku tidak berhalusinasi. Bahwa semua ini benar-benar sedang terjadi. Malamnya, aku menatap cermin cukup lama. Memperhatikan wajahku yang mulai kusam karena begadang, karena deadline, karena urus rumah sendiri. Lalu bayangan Nadine muncul di benakku. Gadis muda, energik, penuh perhatian palsu yang tampaknya berhasil merebut perhatian Arya. Aku bukan detektif. Tapi aku tahu,
wanita bisa mencium pengkhianatan. Jauh sebelum kata selingkuh terucap. 2 hari setelah kejadian bantal itu, Arya mulai bertingkah lebih waspada. Ia meletakkan ponselnya terbalik, sering mengunci laptop, dan tiba-tiba mengganti semua sandi media sosialnya. Tapi aku tak mengatakan apa-apa. Aku menunggu dan mencari celah. Kesempatan itu datang saat dia sedang mandi, dan laptopnya terbuka karena lupa ditutup rapat. Jari-jariku bergerak cepat. Aku bukan orang yang terbiasa mengintip. Tapi kali ini, aku merasa aku harus tahu. Email bersih, WhatsApp kosong. Tapi ada satu tab Instagram yang tertinggal, dan belum sempat ditutup. DM dari Nadine muncul di layar. Mas Arya, aku kangen. Kemarin aku nggak bisa tidur. Mikirin Mas terus. Mas, serius ya? Kalau Mas beneran cerai, aku siap. Tanganku langsung menutupi mulut sendiri. Dunia runtuh dalam diam. Tak hanya Nadine yang nekat, tapi Arya tak pernah menghentikannya. Ia membiarkan itu terus berlanjut. Lalu, aku membuka folder foto di laptop itu. Folder dengan nama samar, dokumen skripsi Nadine. Dan di dalamnya, ada foto mereka di tempat makan, duduk berdempetan. Foto selfie mereka di taman kampus. Bahkan satu video pendek. Nadine menyuapi Arya kue sambil tertawa. Aku ingin membanting laptop itu saat itu juga. Tapi aku tahan. Aku ingin mereka tahu. Aku tahu. Malamnya, aku memasak makan malam seperti biasa. Tumis buncis, ayam goreng, dan sambal terasi. Arya makan dengan lahap. Lalu dia tersenyum. Kamu baik banget akhir-akhir ini. Aku jadi nggak enak hati. Aku menatap matanya. Dalam. Sun. Aku juga nggak enak hati. Yah, aku baru tahu. Kamu suka disuapin ya? Aku nggak pernah nyuapin kamu. Arya terdiam sejenak. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Kenapa kamu bilang begitu? Aku hanya tersenyum kecil. Iseng aja. Aku cuma nonton video di laptopmu siang tadi. Wajah Arya berubah pucat. Aku bangkit, membereskan piring-piring. Tenang aja, Mas. Aku belum ngamuk. Aku cuma ngitung waktu. Kapan kira-kira kalian mau bilang sejujurnya? Arya mengejarku ke dapur. Tapi aku hanya berlalu. Di dalam diriku, sudah mulai tumbuh keberanian. Bukan untuk bertahan, tapi untuk memutus rantai yang selama ini kubiarkan menggantung. Sore itu langit mendung. Udara di luar seperti menahan sesuatu yang hendak pecah. Aku sengaja memilih hari itu untuk menjamu Nadine. Dengan tangan sendiri, aku menyiapkan nasi bakar, sup jagung, dan puding karamel. Makanan favorit Arya, dan ternyata juga favorit Nadine, menurut salah satu percakapan mereka. Arya terkejut saat aku bilang Nadine akan makan malam bersama kami. Untuk apa kamu undang dia? Tanyanya pelan. Aku hanya menjawab, supaya semua bisa makan dengan tenang, tanpa sandiwara. Pukul 7 tepat, Nadine datang. Memakai dress krem selutut dan jaket tipis. Wajahnya penuh percaya diri. Ia bahkan membawa bunga kecil, seolah ini makan malam dengan calon mertuanya. Aduh. Ibu masak semua ini sendiri? Mas Arya beruntung banget, ucapnya sambil tersenyum manis. Aku hanya menyilakan duduk. Sepanjang makan, Nadine yang paling banyak bicara. Tentang skripsi, tentang kampus, tentang dosen-dosen lain. Arya hanya diam, sesekali melirikku, seakan takut aku akan meledak. Tapi aku tidak. Aku hanya terus tersenyum. Tenang. Sampai akhirnya, Nadine berkata sambil menyeruput sup jagung. Mas Arya itu, peka banget ya. Beda sama cowok lain. Kadang aku mikir, kok bisa ya Allah mempertemukan aku sama orang sebaik Mas Arya? Tanganku berhenti menyendok nasi. Aku meletakkan sendok dengan pelan. Lalu bangkit, mengambil satu map dari laci. Aku kembali ke meja.
meletakkan satu lembar foto cetak tepat di depan Nadine. Foto itu. Nadine sedang duduk di pangkuan Arya, di taman parkir belakang fakultas. Suasana makan malam seketika membeku. Wajah Nadine memucat. Arya menunduk dalam. Tak berani menatap siapapun. Aku duduk kembali, menatap Nadine dalam-dalam. Kalau kamu sudah merasa seperti istri, mungkin kamu harus belajar juga tanggung jawabnya. Termasuk rasa malu. Tak ada yang bicara setelah itu. Udara jadi lebih dingin dari AC yang menyala. Nadine menunduk, tak menyentuh pudingnya. Arya memainkan gelas kosong. Beberapa menit kemudian, Nadine pamit pulang. Tak ada pelukan, tak ada kata perpisahan. Hanya langkah cepat dan pintu yang tertutup dengan keras. Setelah pintu tertutup, Arya mencoba bicara. Tapi aku angkat tangan. Besok pagi, aku akan ke rumah Mama. Biar kamu punya waktu mikir. Tentang kita. Dan tentang Nadine yang mungkin sudah mengincar kursiku. Bahkan sebelum aku sadar. Lalu aku masuk ke kamar. Menutup pintu. Malam itu, Arya tidur di sofa. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa bersalah. Pagi hari di rumah terasa sepi. Tak ada suara Arya mengadu kopi. Tak ada langkah terburu-buru menuju pintu. Hanya aku, ransel kecil berisi beberapa pakaian, dan satu surat yang kutaruh di atas meja makan. Aku tak meninggalkan rumah. Aku hanya ingin memberi ruang. Bukan untuk menyembuhkan, tapi agar luka bisa terlihat jelas. Siapa yang menorehkan, siapa yang membiarkannya. Di surat itu, kutulis kalimat pendek. Aku tidak pergi, tapi aku akan diam, supaya kamu bisa dengar suara hatimu sendiri. Siang itu aku menginap di rumah Mama. Rumah tua dengan dinding kenangan. Mama tak banyak tanya, hanya memelukku erat. Ada luka yang gak perlu dibahas sekarang. Nanti waktu yang bantu sembuhkan, katanya sambil mengelus rambutku. 3 hari kemudian, Arya datang. Wajahnya kusam. Janggutnya tumbuh tak terurus. Ia membawa satu map dan sebuah kantong kertas. Aku gak bisa tidur. Tari, katanya pelan. Aku pikir ini cuma kedekatan biasa. Aku pikir aku butuh orang yang memuji, yang segar, yang baru. Ia duduk di depan Mama, lalu menatapku. Aku salah. Nadine bukan kamu. Dia bukan temanku. Bukan istriku. Aku cuma kehilangan arah. Aku memandangi wajah itu. Wajah yang dulu kupilih untuk mendampingiku seumur hidup. Tapi kini, wajah itu menyimpan kebohongan yang sudah terlalu dalam. Dan aku merasa, hatiku sudah bukan di tempat yang sama lagi. Kenapa kamu gak cerita sejak awal? Tanyaku pelan. Ia menunduk. Karena jawabannya selalu sama. Mereka yang berselingkuh tak pernah sadar saat mulai melangkah. Mereka baru mengerti setelah semua hangus. Aku berdiri, mengambil tas. Kamu boleh pulang. Tapi kali ini, aku yang gak ikut. Arya berdiri, tapi tak mencoba menahanku. Ia tahu, kali ini, aku benar-benar lelah. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku duduk di kasur rumah Mama. Diam-diam menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. 3 minggu berlalu sejak aku meninggalkan rumah. Arya tidak menghubungiku lagi. Nadine, katanya, sudah pindah kampus diam-diam. Entah karena merasa malu, atau karena sudah gagal mendapatkan apa yang ia incar. Aku mulai menata hidupku dari awal. Menyewa kamar kecil di dekat kantor penerbit yang sedang memproses naskah bukuku. Hari-hariku kuisi dengan menulis dan berjalan kaki setiap pagi. Pelan-pelan, aku belajar mencintai kesendirian. Tanpa tangisan, tanpa aroma parfum asing di sofa, tanpa rahasia yang bersembunyi di laptop. Sampai suatu hari, aku mendapat undangan dari kampus tempat Arya mengajar. Undangan resmi sebagai penulis tamu untuk seminar literasi. Aku hampir menolak, tapi Mama bilang, kadang,
Menatap masa lalu langsung di mata justru membuatmu lebih kuat berdiri di masa sekarang. Hari itu aku mengenakan batik warna lembut. Rambutku ikat sederhana. Saat tiba di auditorium, aku melihatnya, Arya, berdiri di barisan depan. Wajahnya tegang. Tapi dia tersenyum, kecil dan getir. Acara berlangsung lancar. Aku berbicara tentang naskah, tentang kisah, tentang kekuatan kata yang bisa menyembuhkan luka. Lalu, saat turun dari panggung, Arya menghampiri. Terima kasih sudah datang, Tari. Aku menatapnya. Terima kasih juga sudah pergi jauh, sampai aku bisa menemukan diriku lagi. Dia mengangguk. Tangannya bergetar seperti ingin menyentuhku, tapi ia tahu batasnya. Aku masih sendiri, katanya pelan. Dan akan tetap sendiri, kalau bukan sama kamu. Aku hanya tersenyum. Aku juga sendiri. Tapi bukan karena menunggu, tapi karena sedang menikmati. Langkahku ringan saat meninggalkan aula itu. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tak lagi bertarung. Dan mungkin, itulah hari ketika aku sadar, Nadine tak pernah benar-benar merebut posisiku. Karena kursi seorang istri, bukan sekadar label, tapi kehormatan. Dan sekali kau buang kehormatan itu, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. 2 bulan berlalu. Aku tak pernah kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu penuh warna kini menjadi sekadar bangunan bata dan cat. Tak lagi terasa sebagai milikku. Tapi suatu sore, aku dihubungi tetangga lamaku, Bu Lastri. Bu Tari, saya cuma mau bilang, Pak Arya sering duduk sendiri di teras. Dia nggak pernah bawa perempuan lain ke rumah. Katanya, dia nunggu ibu pulang. Aku hanya diam. Tidak ada jawaban. Tidak ada janji. Karena aku tahu, kesetiaan yang datang terlambat, tak lagi pantas disebut kesetiaan. Malam itu, aku melewati rumah itu tanpa niat masuk. Tapi lampunya menyala. Tirainya terbuka. Dan di sana, kursi favoritku tetap kosong. Arya duduk sendiri. Di meja ada secangkir kopi. Tapi bukan untuk 2 orang. Dari mobil, aku memandanginya. Lama. Sampai ia menoleh. Tatapan kami bertemu. Tak ada air mata. Tak ada lambaian tangan. Hanya sepasang mata yang saling tahu bahwa waktu tak akan kembali. Keesokan paginya, Arya mengirim surat. Dalam amplop coklat, berisi lembaran puisi. Satu-satunya cara yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Kalau kamu sudah memilih pulang ke dirimu sendiri, aku hanya bisa menyesal bahwa aku pernah mempersilakan orang lain duduk di singgasana yang tak pernah layak mereka duduki. Aku membaca surat itu berulang kali, tapi tak membalas. Karena jawaban atas semua pengkhianatan, bukan puisi, tapi pilihan untuk tidak kembali. Musim hujan pertama datang lebih cepat tahun ini. Di balik jendela apartemen kecilku, aroma tanah basah menguar, menenangkan. Di meja kayu sederhana, naskah novelku hampir rampung. Judul sementaranya, Istri yang Dilupakan. Hari-hari berlalu tanpa Arya, tanpa Nadine, tanpa drama. Hanya aku dan detik yang terus bergerak. Kadang sunyi, tapi tak pernah lagi terasa sepi. Sore itu, aku menghadiri peluncuran buku di salah satu toko kecil di kota. Beberapa pembaca datang. Ada yang berfoto. Ada yang bertanya. Tapi di tengah keramaian itu, aku melihatnya. Arya. Ia berdiri di pojok ruangan. Tidak maju, tidak mendekat. Hanya memegang satu buku dengan wajah tenang dan mata yang tak lagi penuh harap. Ia membaca pelan halaman-halaman yang kutulis. Dan ketika matanya sampai di bagian tengah, ia tersenyum getir. Lalu pergi. Tak ada kata. Tak ada salam. Tapi aku tahu, kami berdua sudah selesai. Malamnya, di balkon kecil apartemenku, aku duduk sendiri. Kopi hangat di tangan. Dan satu surat baru yang kutulis. Bukan untuk dikirim,
tapi untuk diriku sendiri. Lestari, kamu baik-baik saja sekarang. Kamu tidak menang. Kamu juga tidak kalah. Kamu hanya pulang ke tempat di mana kamu paling layak berada, yaitu dirimu sendiri. Hujan turun pelan. Lampu-lampu kota memantul di genangan jalan. Tak ada suara Nadine. Tak ada jejak Arya. Hanya detak jantungku, yang kini tak lagi berdebar karena takut kehilangan, tapi berdebar karena akhirnya aku tahu, tak ada satupun yang bisa merebut posisiku, selama aku sendiri tidak meninggalkannya. Dan aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya sedang kembali ke versi terbaik dari diriku. Dia mencoba merebut posisi sebagai istri, tapi dia lupa, cinta yang dibangun dari pengkhianatan tak akan pernah utuh. Dan istri yang diam bukan berarti lemah, tapi sedang menunggu waktu untuk bangkit dengan cara yang tak terduga. Hati Merah 2. Jika kisah ini menyentuh hatimu, klik like sekarang juga. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita berikutnya. Doa terbaik untuk yang sudah like dan subscribe. Semoga hidupmu dilimpahi rezeki yang halal, hubungan yang penuh cinta, dan hati yang dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Amin ya Rabbal Alamin.